Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau senantiasa mendampingi kami dalam peziarahan hidup di padang gurun dunia ini. Semoga kami Kau mampukan untuk patuh setia pada bimbingan-Mu dalam mencari dan menemukan serta menjaga harta karunia mutiara berharga, yakni Yesus Kristus Putra-Mu, tanda kasih dan kerahiman-Mu bagi kami semua. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 13, ayat 44 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini menampilkan jawaban atas kegelisahan hati manusia. Kegelisahan hati manusia dapat dikatakan ibarat seperti berburu harta karun dan mutiara yang berharga. Yesus memberikan jawaban harta karun dan mutiara berharga itu bukan dalam bentuk barang duniawi, melainkan kerajaan surga. Kerajaan surga itu bukan dalam bentuk kekuasaan duniawi, melainkan wajah kerahiman Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang untuk kita semua. Kita semua mengalami keinginan akan cinta tanpa syarat, kebaikan dan kebenaran sejati, serta jawaban atas pertanyaan terdalam hidup kita. Di dalam diri Yesus Kristus, Allah telah datang memberikan dirinya seutuhnya kepada kita dengan segala pergumulan dan perjuangan untuk merasakan bahkan penderitaan dan kematian. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa kerajaan surga itu bukan dalam bentuk kekuasaan atau barang dan benda, melainkan sosok pribadi yang menjaga, melindungi, bahkan menyejahterakan kita. Allah hadir dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang benar-benar kita rindukan. Dialah
harta karun dan mutiara berharga bagi kehidupan kita. Dalam permenungan ini, marilah kita memperdalam kesadaran kita akan kebesaran anugerah kasih persahabatan serta kerahiman yang dinyatakan Allah kepada kita dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian kita juga memperdalam relasi kasih dan persahabatan kita dengan sesama dan juga dengan alam semesta ini sebagai anugerah yang tidak akan kita hancurkan hanya demi keuntungan dan kepentingan pribadi atau kelompok atau sesaat, bahkan dengan melupakan generasi sekarang dan generasi masa mendatang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita telah mengalami persahabatan Allah yang setia kepada kita dalam kesetiaan yang luar biasa istimewa. Bahkan kendati kita lemah, Allah tetap setia. Kendati kita gagal dan tidak setia, Allah tidak bisa mengingkari jati dirinya untuk senantiasa melimpahkan kasih kerahimannya sebagai bukti kesetiaannya kepada kita. Dalam kerahimannya, kita menemukan bahwa hidup kita memiliki nilai yang tak terhingga di hati Allah Bapa kita. Dalam Yesus Kristus sendiri, kita menemukan kebijaksanaan Bapa yang membangun hidup kita atas dasar kerahiman yang melimpah. Dalam kasih karunia-Nya, kita menerima kekuatan untuk bertumbuh di dalam kasih dan kekudusan. Disinilah kita bisa membangun masa depan yang sebenarnya. Disinilah kita bisa memenuhi panggilan kita untuk mengalami berlimpah rahmat dan berkat. Dan untuk itu kita dipanggil rela mengesampingkan semua urusan lain demi memiliki harta karun dan mutiara berharga ini. Kita harus mengesampingkan apapun yang menghalangi kita dengan rasa aman yang palsu yang ditawarkan kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, menemukan harta karun dan mutiara berharga ini adalah karya kehidupan rohani kita. Maka kita perlu bekerja sama dengan kasih karunia Kristus sendiri agar kita benar-benar menerima harta karun dan mutiara itu bukan semata-mata sebagai usaha dan jerih payah kita, melainkan sebagai kasih karunia, sebagai anugerah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Untuk itu, pengembangan iman, harapan, dan karya kasih dalam kehidupan kita dapat membantu kita menemukan dan menjalankan harta ini dengan lebih sepenuh hati setiap hari dan semakin penuh dengan rahmat dan kasih-Nya. Maka dibutuhkan yang namanya pengorbanan dan pelepasan dengan cara meninggalkan manusia lama dan menghayati kehidupan sebagai manusia baru. Mari dengan penuh syukur kita menyambut karunia harta karun dan mutiara kerajaan surga yang dianugerahkan Allah Bapa kepada kita dalam Yesus Kristus, Juru Selamat seluruh umat manusia.
hidup kita pun akan ditandai dengan kemurahan hati dan cinta kasih persaudaraan kepada siapa saja, di mana saja. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.